Iyo, tapi dengan pada kumbongan sia keluarga tu rampo tanda mali na sia kurre sumangat na mak rupa upload ya tu kumbongan na puang na tua jemaat sadis bangkit na keluarga mama Jevon lo meronde kurre sumangat. Selanjutnya rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dalam rangka ibadah syukur pentahbisan gedung gereja Toraja Jemaat Gloria Bututanga kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui, Master Teologi dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Gloria Bututanga diberi kesempatan. Silakan. Tomatong kusang siluran, may kabitaben dan solanasang, kapo penani, indeko esang mane. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah syukur hari ini dalam satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu. Hari ini kita sangat bersuka cita atas kemurahan Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Sebab sesaat saja ia murka. Dalam kesenanganku aku berkata, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan,
Kepadamu ya Tuhan aku berseru. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Dapatkah debu bersyukur kepadamu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Alangkah indah bagiku. Saudara-saudara, kini kita menghadap Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan telah menyatakan kemurahan-Nya. Dan kini mata kita menatap salah satu bukti kemurahan Tuhan melalui hadirnya gedung gereja yang akan kita habiskan pada hari ini. Namun demikian saudara-saudara, patutlah kita juga menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kemurahan-Nya selalu sempurna, namun kita begitu rapuh sehingga tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Entah berapa kali kita telah mendukakan hati sesama dan juga mendukakan hati Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami yang berdosa ini. Salah
Saudara-saudara, kepada kamu, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sabda Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Perubahan besar kita lakukan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita duduk kepala, kita berdoa. Kami ada di pelataran rumah Tuhan di tempat ini. Rumah Tuhan yang boleh berdiri dengan indahnya di tengah-tengah kehidupan jemaatmu di tempat ini. Ketika kami melihat gedung gereja ini boleh selesai dengan baik, kami mengingat kebaikan kemurahan Tuhan yang besar luar biasa. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami hari ini, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami ingin mencoba mengerti dengan sebaik-baiknya hal terpenting yang Tuhan cari di tengah-tengah kehidupan kami saat gerejamu boleh selesai dengan indah seperti hari ini. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan biarkan Bapa, sabda Tuhan sungguh boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai hal yang paling mendasar dalam kehidupan gerejamu sampai pada kapanpun. Berbicaralah ke tengah-tengah kami Tuhan, melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini, berkati seluruh peralatan yang kami pakai. Dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak hari ini di pelataran rumah Tuhan di sini, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan luar biasa yang Tuhan karuniakan. Kita boleh hadir bersama hari ini. Saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16. Saya baca ayat 13 sampai 20. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ini kisah tentang pengakuan Petrus. Saya bacakan saudara-saudara Matius 16 13 sampai 20. Firman Tuhan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama hari ini. Pertanyaan penting dari teks ini, saudara-saudara, pertanyaan mendasarnya itu begini, saudara-saudara. Apa yang luar biasa dari pengakuan ini? Sampai Tuhan bilang begini, ya, luar biasa Petrus. Ini bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden yang kasih tahu pengakuanmu, bukan dari pendeta dari manapun, tapi Bapa dari sorga. Dan yang luar biasa adalah dampak dari pengakuan itu adalah firman Tuhan bilang begini, di atas pengakuanmu lah gereja Tuhan itu akan dibangun. Engkau adalah, setelah dia mengaku ayat 18 Tuhan katakan engkau adalah Petra, ya. Dan di atas batu karang ini, Petra itu batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut sekalipun tidak akan menguasai. Jadi coba lihat saudara-saudara, jemaat yang tidak pernah runtuh bahkan oleh kematian, itulah jemaat yang bisa mengaku imannya kepada Kristus. Ya. Tapi coba lihat ya, di atas pengakuanmu akan kubangun gerejaku, dan alam maut sekalipun, ya, kemiskinan, kesulitan, penganiayaan, bahkan kematian tidak akan bisa mengalahkan satu jemaat yang betul-betul mengaku imannya kepada Kristus. Jadi saya bilang pesan penting pertama, keteguhan, kekokohan satu jemaat, serta ternyata keteguhan, kekokohan, kekuatan satu jemaat pertama-tama tidak bergantung pada seberapa banyak orang hebat di dalam, pada seberapa banyak orang kaya, orang pintar di dalam, tidak bergantung pada seberapa indah gedung gerejanya, tapi pertama-tama bergantung pada seberapa jauh jemaat mengenal Tuhan dengan baik. Itu poin penting pertama. Yang menentukan keteguhan satu gereja, satu jemaat, bukan pada seberapa banyak orang hebat di dalam, tapi pada seberapa jauh jemaatnya kenal Tuhan dengan baik. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, saya sering sekali ceritain dalam banyak sekali kegiatan pada bisa gedung gereja, sebab betul-betul, ya. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah pembangunan bait suci, lihat sejarah gereja di Eropa hari ini, saya betul-betul sadar, Tuhan tidak ada pembangunan Tuhan. Hampir, kalau saya lumayan sering ke Yerusalem ya, waktu sebelum di sinode, hampir tiap tahun saya. Hampir semua orang kalau sudah masuk ke kota Yerusalem, naik dia ke bukit saya itu, disuruh foto ke atas, ke lihat ke bawah. Pak Pendeta, ya mereka bait suci itu ada yang bangunan dengan kubah emas. Ya mereka bait suci itu dong. Bait suci dulu di situ, tapi saya itu tapi nombor itu tema kotamu. Mana sih yang nggak ada? Sejarah sudah membuktikan tidak hilang barang itu gitu loh. Dan kalau Bapak Ibu baca, ya, saya suka aja Bapak Ibu baca nanti takut ada biaya nanti lah. Di gereja. Dan kalau masih banding-banding itu biaya bait suci. Ya. Nanti Bapak Ibu baca di kitab 1 Tawarikh pasal terakhir, ya, sumbangan pembangunan bait suci. Ya, sumbangan pembangunan bait suci. Nanti Bapak Ibu coba hitung-hitung tuh. Ya, aku reken-reken Pak ku kali-kali juga kalkulator ku jo HP na error sa tarubun nol na. Nanti Bapak Ibu coba kali-kali tuh, ya. Di situ Daud sebutkan kan yang bangun Salomo, tapi Daud bilang, "Wah, mangura petenak kuna aku lepas." Jadi Daud yang siapkan seluruh bahannya. Daud dia kumpulkan semua jenderalnya, masyarakatnya, dikumpulkan emas, perak, tembaga, permata yang luar biasa. Luar biasa, kayu-kayu tabri bukan itu. Ya. Kalau ada yang nanti yang sempat ke Yerusalem berdoa aja, mungkin ada sudah pulang dari sana. Saya biasa minta kalau pas memungkinkan, tidak terlalu ramai di bait suci, di pelataran dulu bait suci tembok ratapan, saya suka minta di bawah. Pokoknya tanah terlalu ramai, saya bawa saya ke terowongan bait suci. Biasa ada orang Amerika di situ yang suka jaga di situ. Ya, kita masuk ke terowongan bait suci, kita dibawa biasa ke satu titik yang kira-kira jaraknya, mereka guide-nya selalu bilang ini tinggal 40 meter kira-kira Pak Pendeta dari ruang Maha Kudus dulu, tempat ruang Maha Kudus dulu, yang dulu diyakini sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian. Kita dibawa ke situ. Kalau kita ada di bawah itu Bapak Saudara, itu bangunannya, yaitu batu-batu fondasi nasi pada bis bintang prima masih bisa. Besar sekali. Saya bayangkan itu bait suci. Nanti Bapak Ibu baca di Di kitab 1 Tawarikh pasal 29, baca Bang bilang kok ya tuh bahan-bahan dipakai geragai. Emas, perak, tembaga, emasnya saja nanti mereka leh. Ya tuh emas bait suci pertama, Daud mempersembahkan 3.000 talenta emas dan seluruh jenderalnya, pasukannya mengumpulkan 5.000 talenta emas.
Jadi mana emasnya tuh anak 8.000 talenta. Bapak Ibu pikir minta dek tuh 8.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilogram, bukan gram, lek, kilo. Oh, dek biar pakai emas semisal kilo. Tak siap untuk pakai emas semisal kilo tak. Lo bayangkan saudara. Jadi 8.000 talenta. 8.000 talenta, 1 talenta itu 34 kilogram. Oh, bayangkan mana tuh. Kamu enak error tuh kalkulator aku sama taruh aku. Jadi kalau 1 talenta 34 kilogram, itu berarti 1.000 talenta 34.000 kilogram atau 34 ton. Ke 1.000 toh. Yang 8.000 talenta berarti 272.000 kilogram. 272 ton emas. Bayangkan, 1 kilogram itu berapa gram? 1.000 tah? Oh, bayangkan mana tuh. 1 gram sih kira. Ntar kau biasa malah kau pegadaian. Sekali bang bisa aja sampai 900, susah dikali tuh. Tapi kalau babi mau kali 1 juta rupiah 1 gram, emasnya saja itu 272 triliun rupiah. Kebayang deh itu. Pira APBD nanti pak ada kira-kira lah, taruh aja lah. Sama sih bisa ada triliun tuh APBD lah. Maka karek-kareken gaji Ronaldo sampai macam wah dibayar 3,3 triliun Ronaldo sang tahun juara sama itu kira-kira oh tiap kali main 100 sabut tiap kali main 100 bukan segini peliti itu. Coba bayangkan saudara, saya coba bayangkan, saya cerita ini untuk membayangkan hebatnya, indahnya bangunan bait suci itu saudara. Tapi apa yang terjadi dengan bait suci itu? Apa yang terjadi dengan bangunan bait suci yang megah sekali? Kitab Yesaya, ya kan? Yang kita baca kalau di gereja Toraja kan bacaan beberapa sebulan terakhir kali itu kita Yesaya semua ya. Ingat cerita itu kan? Yesaya, semua kitab Yesaya. Dan Yesaya itu Yesaya pasal pertama ya, bagian-bagian awal di Yesaya pertama. Bagian-bagian awal itu menceritakan tentang pemberontakan Israel, pemberontakan Yehuda yang membuat hidup mereka disebut sebagai manusia Sodom. Coba bayangkan manusia Sodom artinya apa? Bayangkan bang jahatnya itu Sodom, sedangkan sembahyang Abraham nanti ada peribong tuh. Sama anak Abraham, Tuhan masa le menghancurkan di Sodom. Yang dari siapa 50 tahun melo masa le bisa di Sodom. Tuhan bilang oke, yang dari siapa 50 tahun melo. Salama tuh. Abraham matang-matang om ya Abraham aku betaan 50 sama itu bena anu sampai balbang ngomong ston ti manuk nang betaan 50. Dia bilang, "Tuhan, kalau kurang 5 dari 40 50 gimana?" Oke, kalau masih ada 45 selamat 1 kota. Dia bilang lagi Tuhan, yang dapat 40 mirang bana buah. Sabana kita ya tuh mama anu sampai kali tek bangun anaknya. Kalau tinggal 40 bagaimana? Oke, kalau masih ada 40 selamat 1 kota. Abraham pulang lagi ke rumah. Kata-kata om Abraham, ambeta mana patang 40 teh sabah. Ya tuh siapa mama anu sampai ya mau tuh sangunan ada cerita. Bagaimana kalau tinggal 30? Terakhir dia tawar tinggal 10. Tuhan bilang, oke, ada siapa sama 10 tuh melo. Selamat Sodom dan Gomora. Ternyata tidak sampai 10. Coba bayangkan. Tidak sampai 10. Ya kan aku tanya Tuhan, saya mau cari di Tarot Toraja, saya mau cari 200.000 orang. Kayak marah aku mau bawa kayu, udah ujung. Amin lah. Iya lah. Nah, saudara, saya mau cerita gini. Tapi mau yang tahu apa yang terjadi dengan bait suci itu? Bait suci pertama dibangun oleh Daud dan Salomo. Daud kumpulkan bahannya, Raja Salomo yang bangun, anaknya. Tapi pada zaman Nebukadnezar, bait suci itu hancur luar biasa. Coba bayangkan, Tuhan sama sekali tidak menyisakan sedikit pun seluruh emasnya diangkut Nebukadnezar. Kalian bisa bayangkan, bangunan yang sangat megah pun sama sekali tidak disayangkan Tuhan ketika orang kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan. Dibuang Israel ke Babel 70 tahun. Pada zaman Raja Kores dipulihkan kembali. Bait suci kedua dibangun kembali pada zaman Esra dan Nehemia. Ya, bait suci kedua dibangun kembali. Nabi Hagai waktu itu sampai marah-marah sebab itu sudah jadi pembuangan. Saya pan-pan tanggara atau bulan ada sementara itu bait suci hancur. Nabi Hagai bilang, "Oh, tanahmu siapa malam guna sang dikati bulan dan mau Tuhan." Dibangun kembali bait suci kedua. Bait suci kedua, apa yang terjadi dengan bait suci kedua yang dibangun Esra Nehemia, Nabi Hagai, Maliaki waktu itu? Apa yang terjadi? Tahun 70 40 tahun setelah Kristus naik ke surga.
tahun 70 Masehi. Untuk kedua kalinya bait suci hancur, dihancurkan oleh tentara Romawi. Dan tidak pernah dibangun lagi sampai hari ini. Saya bilang sama saudara, 2 kali bait suci dibangun dan 2 kali bait suci dihancurkan. Karena apa? Karena satu alasan yang sama, yaitu apa? Ketidaksetiaan umat Tuhan. Jadi saya bilang, kalau mau jujur bicara, betul-betul firman Tuhan bilang yang menentukan keteguhan satu gereja, bukan yang lain, tapi pengenalannya kepada Tuhan, pengenalannya akan Kristus, pengenalannya tentang Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu pesan penting yang pertama, yang menentukan keteguhan, kelangsungan gereja ke depan, kelangsungan jemaat ke depan, bukan yang lain. Tapi yang menentukan kelangsungan jemaat Gloria Butuh Tangga ke depan, seberapa jauh jemaatnya bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik. Makanya saya bilang, ketika gedung gereja sudah selesai, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi tahap berikut yang paling penting adalah iman jemaat harus bertumbuh dengan sangat baik. Di Eropa, si luar kan gedung gereja kosong. Luar biasa. Betul-betul kuat baru. Kayak nanti lama sambutan siapa dapat tuh? Sisa tanah pekon di daud sebenarnya nanti. Nah saudara-saudara, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tuh. Ya. Pesan penting pertama adalah yang menentukan keteguhan satu gereja, jemaat Tuhan. Bukan apa-apa, pengenalannya tentang Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang, ya, di atas pengakuanmu Petrus luar biasa. Nah saudara-saudara, kenapa pengenalan itu penting sekali? Kenapa pengenalan itu penting sekali? Saya cerita satu cerita. Ada cerita seorang anak kecil, jadi pengenalan tentang Tuhan. Makanya kan nakopong Yesus toh, menurut tahu mindan anak. Nakopong murid-murid ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang salah Yeremia, ada yang bilang salah seorang dari para nabi. Nakopong Yesus apa? Oh, urusan na itu. Apa kalian pokada? Tumati tentang saya tak bersoalkan nih. Tapi menurutmu kalian mindan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak peduli omongan. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Bisa dukan apa sih waktu sistem sebenarnya. Sampai di mana tadi? Ya. Nah, saya cerita Bapak Saudara tentang pengenalan Tuhan. Ya. Saya kasih lihat betapa luar biasa pengenalan kita tentang Tuhan. Ya tentu itu yang buat hidup kita berubah. Bapak Ibu ingat di Alkitab, ya. Injil Markus pasal 5, ingat cerita tentang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ingat cerita itu, 12 tahun pendarahan. Ya. Injil Markus mengatakan dia 12 tahun pendarahan, 12 tahun pendarahan. Semua dokter didatangi, semua harta dipakai berobat, yang terjadi adalah keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. 12 tahun pendarahan. Seluruh harta dipakai berobat, semua dokter didatangi, keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Apa yang terjadi? Satu kali Tuhan Yesus ada lewat di kampungnya. Dia datang dari belakang dan dia bilang apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang dari belakang dan begitu dia sentuh jubah Tuhan, apa yang terjadi? Sakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Sakit yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan dengan uang berapa banyak pun. Begitu dia sentuh jubah Tuhan, sembuh sakitnya. Bapak Ibu ingat, begitu dia pegang, dia sembuh. Langsung Tuhan Yesus berbalik dan Tuhan bilang sama murid-murid, hindarkan tuh ya Bayu, siapa yang pegang jubahku? Siapa yang pegang jubahku? Apa kata murid-murid? Oh, mimi kutanon dia tuh Bayu mina budulukin deh. Mimi kutanon dia tuh Bayu mudah surab itu deh tuh Bayu mi. Artinya apa saudara-saudara? Kalau Tuhan Yesus sampai tanya, siapa yang pegang jubahku? Padahal budulukin tahu deh tuh Bayu napong Yesus. Artinya apa? Di antara semua orang yang hadir menyentuh jubah Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan merasakan, dan Tuhan melihat ada satu sentuhan yang berbeda. Ada satu sentuhan yang berbeda. Dan orang tanya, Pak Pendeta, apa orang tuan apore yang luar biasa na tolong tibayin napong Yesus? Pukul luar biasa lah tuh. Itu sentuhan yang memperlihatkan iman yang besar sekali. Bapak Ibu tahu besarnya di mana imannya? Bapak Ibu, orang pendarahan itu sama dengan orang kusta.
selalu dianggap najis. Orang pendarahan sama dengan orang kusta dianggap najis. Dalil agama Yahudi, hukum agama Yahudi begini. Kalau yang najis menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, hukum agama Yahudi, kalau yang najis disentuh, ya, menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, yang terjadi adalah yang tidak najis akan jadi najis. Apa yang terjadi? Perempuan ini 12 tahun pendarahan. Dia tahu dirinya bukan sekedar najis, tapi najis sekali, sama tato bisa pemundur. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia lihat Tuhan Yesus, dia datang dari belakang. Kenapa harus dari belakang? Sebab tidak mungkin dari depan. Karena dari depan lewat dari muka. Manelan tu ipong Yesus pasti aku murid-murid. Tidak aku ipong Yesus, najis dah aku ipong Yesus. Dia datang dari belakang dan luar biasa. Begitu dia sentuh jubah Tuhan, begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya menurut agama Yahudi, keyakinan agama Yahudi, begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya Yesus yang menjadi najis. Tapi begitu dia sentuh jubah Tuhan, apa yang terjadi? Bukan Yesus yang menjadi najis, justru perempuan itu yang menjadi sembuh dan tahir. Pesan pentingnya apa? Perempuan ini punya satu keyakinan yang besar sekali. Dia berani sentuh jubah Tuhan sebab dia percaya satu hal, bahwa apa? Sakitku berat, dosaku besar, tapi kasih Allah selalu jauh lebih besar. Amin. Kalau perempuan itu tidak percaya tentang kasih Tuhan yang jauh lebih besar, dia tidak akan pernah berani menyentuh jubah Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba lihat, yang mengubah hidupnya, yang menyembuhkan dirinya itu apa? Pengenalannya tentang Tuhan. Pengenalannya tentang Tuhan. Ada cerita seorang anak kecil di Amerika. Cerita seorang anak kecil di Amerika. Anak laki-laki kira-kira waktu itu umurnya 8 atau 9 tahun. Anak ini paling rajin ke gereja. Paling rajin ke gereja. Namanya udah pasti rampo ke gereja. Masalahnya cuma satu. Dia paling rajin datang ke gereja. Masalahnya cuma satu. Dia selalu datang paling lambat, pulang paling cepat. Undi bang rampo dolo sudah. Jadi nopo pandita ini dekat dia latihan anak tina rajin lu sema minggu rampo taru ya kilo minggu undi bang rampo dolo. Jadi Pak Pendeta nggak tahu, ya. Tapi sebagian jemaat tahu, anak ini selalu datang paling lambat, pulang paling cepat. Karena apa? Anak itu tidak mau diajak cerita, Pak diajak cerita. Kenapa dia tidak mau diajak cerita? Sebab dia takut sekali ditanya satu hal. Ada pertanyaan yang paling dia takuti seumur hidupnya. Yang kemarin pureput pasti melek. Sebab mata kuliah dibutangai. Pertanyaan yang paling dia takuti seumur hidupnya adalah kalau orang tanya sama dia, siapa bapakmu? Mindak mana? Dia takut sekali ditanya siapa ayahmu. Sebab apa? Dia tidak pernah tahu, tidak pernah kenal siapa ayahnya. Dia dilahirkan ibunya, dibesarkan ibunya dengan neneknya tanpa pernah tahu siapa ayahnya. Jadi kalau ada orang lewat pasti mulai. Jadi dia selalu datang gereja, menani kita tuh lagu pembukaan namanya tamu. Jadi tak sih pencerita. Pas lagu terakhir, tak abang siapa nama aset itu tahu tas semua jadi pakai dia malam. Pak Pendeta perhatikan, makanya Pak Pendeta bilang yang minggu boleh ini lagu kampanye jadi pas minggu depan itu. Nah kau tuh pena tuh patar beda kalau lagu terakhir leh. Jadi tas mulai tas pandita noloju samping, nah tamu jauh mukaan pintu gereja. Pas selesai lagu terakhir saat teduh, orang tunduk semua saat teduh. Pas tuh dia, pas dia jalan ke depan keluar lewat satu-satunya pintu gereja, ya tidak ada apa-apa. Nah itu jo gereja misa. Tidak beli warna piran nama tas tuh pandita lah, aku tak kecil tas tuh najo mati pandita. Pandita, Pak Pendeta lihat dia kaget senyum-senyum, nah ini aku kampek pendeta. Dia mau terus ke sana, takut sekali. Tapi dia mau stop, tidak ada jalan lain. Orang sudah selesai satu dulu, lakas sunah sama tuh. Satu-satunya jalan keluar lihat pendeta. Tidak, dia paksa. Nah ini atas juga lihat pendeta. Dia paksa, makin dekat Pak Pendeta, makin dekat dia makin berdebar. Pak Pendeta makin dekat makin senyum-senyum. Nah ini apa? Bukan maning kulap biru tuh berikutnya. Pas dia dekat pendeta, langsung Pak Pendeta ambil tangannya. Nak, selamat hari Minggu nak. Tuhan berkati. Rajin sekali kau datang gereja. Siapa bapakmu? Pas ditanya siapa bapakmu, Bapak bisa bayangkan pertanyaan yang paling dia takuti seumur hidupnya ditanya pendeta di depan jemaat. Mukanya itu langsung berubah warnanya, merah, kuning, hijau, nggak jelas lagi.
Dia pucat sekali, dia tunduk patanis dan tidak tahu menjawab. Orang yang antri di belakang yang tahu masalah semua diam, semua sadar. Pak Pendeta salah pertanyaan, Pak Pendeta tanda-tanda yang kota jemaat nemi sampai jarang-jarang aku kunjungi bisa. Anak itu diam, orang-orang diam. Untung Pak Pendeta cepat sadar. Pak Pendeta cepat sadar. Salah pertanyaanku. Untung Pak Pendeta cepat sadar. Untung Pak Pendeta hafal banyak ayat Alkitab. Langsung Pak Pendeta bilang, kutandai. Saya tahu bapakmu, saya tahu kau anak siapa, saya tahu kau anak siapa. Engkau adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Rupanya Pak Pendeta ingat Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6 itu bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Allah di tempat kudusnya, Allah di tempat kudusnya. Itu adalah Bapa bagi setiap anak yang tak punya ayah. Father for the fatherless. Allah di tempat kudusnya itu Bapa bagi setiap anak yang tak punya ayah. Apa yang terjadi? Begitu anak itu dengar, dia angkat wajahnya, dia gembira, dia semangat, dia salami pendeta, dan kemudian dia pergi. Pertanyaan pentingnya begini. Siapa anak ini? Siapa anak ini? Luar biasa saudara. Kurang lebih 40-50 tahun kemudian, anak ini dikenal dengan nama Ben Hooper. Siapa Ben Hooper? Ben Hooper itu gubernur negara bagian Tennessee dari Partai Republik untuk 2 kali periode dia jadi gubernur. Yang saya mau cerita adalah pertama kali dilantik jadi seorang gubernur, pertama kali jadi gubernur. Dia pidato di depan rakyat Tennessee, dia bilang begini. Saya tidak pernah menyangka saya akan menjadi seorang gubernur Tennessee. Kenapa? Dulunya saya seorang anak kecil yang malu. Tak aku berani makan, tak aku berani sitamuto. Jangan kalau mau pidato, mau ceramah, sedang kasih tamu atau masih. Saya tidak pernah menyangka saya akan menjadi seorang gubernur, pemimpin negeri Tennessee. Tetapi syukur kepada Tuhan katanya. Syukur kepada Tuhan. Ucapan seorang bapak pendeta tua di gereja itu tuh. Ucapan seorang bapak pendeta tua di gereja itu membuatku tahu tentang satu hal, bahwa apa? Saya punya ayah yang terbatas, saya punya bapak yang tidak sempurna, saya punya ayah yang punya banyak sekali kekurangan. Tapi di sorga, saya punya bapak yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak coba lihat, yang mengubah hidup kita itu apa? Pengenalan kita tentang. Nah, makanya hari ini firman Tuhan katakan, saudara-saudara, coba lihat ya. Di atas pengakuanmu lah jemaat Tuhan itu dibangun. Di atas pengakuanmu, di atas pengenalan kita tentang Tuhan, gereja Tuhan itu akan dibangun. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Betul-betul luar biasa. Saya tadi baru muncul, namanya long di gereja. Apa ya? Small is beautiful. Kata bahasa kami dari Pangal. Kecil-kecil indah. Dia indah, gitu ya. Betul-betul luar biasa. Hampir lah, aku juga nih sama itu aneh. Tuh, gereja saya lihat nyata apa? Menaranya. Dia kecil, dia indah. Luar biasa. Hari ini kita betul-betul bersyukur. Kita bersuka cita, semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita syukuri semua kebaikan Tuhan. Dan yang lebih jauh kita perlu doakan adalah agar di gedung gereja ini, tempat ibadah ini, sungguh menjadi tempat di mana kita semua boleh bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik. Di dalam gedung gereja ini setiap anak-anak bertumbuh mengenal Tuhan. Sebab kita tahu hari ini firman Tuhan perlihatkan kita. Yang menentukan keteguhan satu gereja, satu jemaat sekali lagi, adalah pengakuan kita. Pengenalan kita tentang Tuhan. Apa yang kita ucapkan. Hal-hal yang kita akui kepada Tuhan. Kita ingin dengarkan di dalam gereja ini. Di dalam gereja ini kita mau dengarkan pengakuan tentang Tuhan. Ucapan-ucapan yang membangun iman orang. Para luditawan ucapan nih. Firman Tuhan bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, you can say, kau dapat katakan kepada pohon ara itu, terbang tuh. Ucapkan. Hamba, ingat iman yang luar biasa. Iman yang Tuhan bilang, luar biasa iman nanti tahu ya deh. Di antara orang Yahudi sekalipun saya tidak pernah lihat iman sebesar ini. Iman apa itu? Iman seorang perwira di Kapernaum. Bagaimana imannya? Sederhana aja. Dia bilang, Tuhan, saya nggak layak terima Tuhan di rumahku. Tidak perlu datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata. Ucapkan. Ucapkan sepatah kata. Ungkapan yang bisa menguatkan orang, membangun iman orang. Katakan.
Abraham. Abraham, lihat. Nama Abraham sebelum Abraham apa? Abram. Kalau nama saya Pendeta Alfred kan? Itu anakku Pak Bunga di sang Nadia. Kapan Pendeta Alfred berubah namanya jadi Papa Nadia? Setelah Nadia lahir atau sebelum Nadia lahir? Setelah Nadia toh, bukanlah Nadia minda kelak. Tapi Bapak Ibu coba cek cerita Abraham. Abraham itu berarti Bapak yang mati. Abraham Bapak bagi banyak bangsa. Abraham Bapak yang maha tinggi, Abraham Bapak bagi banyak bangsa. Pertanyaannya, nama Abraham itu kapan diganti? Sebelum Ishak lahir atau sesudah Ishak lahir? Coba kan cek dalam Alkitab. Kapan nama Abraham berubah? Abraham Bapak yang maha tinggi diubah jadi Abraham Bapak bagi banyak bangsa. Kapan namanya diubah? Ya, kata nadadi mau Ishak sesudah Ishak lahir atau sebelum? Yang waktu Ishak itu masih ada persembahyangan toh? Sebelum. Kan di Alkitab. Sebelum toh? Jadi bayangkan, tak bang siapa anaknya? Nah, bom mana anak Abraham. Bapak bagi banyak bangsa. Bom itu bapak bagi banyak bangsa. Dan senang kami bisa tahu siapa juga. Kau bayangkan ya? Diucapkan. Benyamin, anak dari Yakub, 12 laki-laki toh. Benyamin terakhir toh. Waktu dia lahir, ibunya Rahel meninggal. Ada nama, ada yang ingat nggak? Ada satu nama yang sempat diberikan ibunya waktu itu. Sebelum meninggal. Dan dia sangat dolong itu Benyamin. Ada yang ingat? Karena imigran itu yang rajin itu membaca kitab. Hah? Ben-Oni. Apa itu Ben-Oni? Ben-Oni itu artinya putra dari kesedihanku. Jadi coba ya karena mati, mapa ada dikata memang kemudian disangka putra dari kesedihanku. Nokoin papa, wah masa Lisang itu udah masa namanya mau mengingatkan tentang penderitaan ibunya. Wah, ada aneh sangat setelah. Ganti namanya, ganti jadi apa? Benjamin. Benjamin itu apa? Putra kekuatanku, putra keteguhan. Wah, aku kepada aku nak kira taruh aku gara-gara itu tuan mati mam, gara-gara itu tuan. Coba kan saudara, ucapan pengenalan kita tentang kita rindukan betul-betul di dalam rumah Tuhan ini. Nama Tuhan selalu diucapkan dengan baik. Pengenalan tentang Tuhan. Cerita tentang kebesaran Tuhan. Yang membuat anak-anak kita semakin kokoh, semakin teguh. Di atas pengakuan anak-anak kita. Di atas pengenalan anak-anak kita. Gereja Tuhan itu akan terus dibangun. Gereja Tuhan akan terus dibangun. Dan alam maut sekalipun. Nah, itu. Alam maut sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan gereja. Yang betul-betul kenal Tuhan dengan baik. Selamat untuk seluruh jemaat. Kita penuh sukacita hari ini. Kita teruskan kehidupan pelayanan kita dengan terus bertumbuh mengenal Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Tuhan menolong, memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Biarkan di dalam rumahmu ini Tuhan, kami terus bertumbuh mengenalmu lebih dalam. Mengerti tentang kasih-Mu yang luar biasa. Mengerti tentang kuasa-Mu yang tak terbatas. Biarkan di dalam rumah Tuhan ini, iman kami sungguh dibangun. Menjadi gereja yang tak takluk oleh maut sekalipun. Biarkan Bapa, kami sungguh boleh bertumbuh sebagai jemaat yang sungguh mengenal Kristus dengan baik. Saudara-saudara, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami, Janganmu hendak di bumi seperti di surga. Dan hari ini kami syukur. Putar kesenangan seperti kami juga membenarkan yang bersalah pada kami. Lepaskan kami dari oleh kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam penghabisan
gedung gereja yang kita percaya boleh selesai dengan baik dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Saya mengundang nanti rekan-rekan pendeta untuk bersama majelis gereja kita berdiri di depan gedung gereja ini. Nanti boleh berdiri 2 baris mungkin ya, pendeta di baris pertama dan rekan-rekan majelis gereja di baris kedua. Dan saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian band dan Mailomo Inde Banua Kabusungan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bersama-sama ada di pelataran rumah Tuhan ini. Tuhan sudah memakai begitu banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpanggil memiliki kecintaan kepada Tuhan. Tuhan pakai tangan-tangan mereka untuk mengulurkan persembahan sehingga rumah Tuhan ini boleh berdiri dengan baik. Begitu indah rumah Tuhan ini, dan biarlah semuanya boleh menjadi ungkapan kecintaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dalam rumah Tuhan ini. Setiap keluarga beroleh kekuatan pertolongan dari Tuhan. Di dalam rumah ini setiap anak-anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam rumah ini, di dalam rumah Tuhan ini, setiap keluarga diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Persekutuan kita terbangun dengan sebaik-baiknya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya juga mengundang rekan-rekan pendeta untuk bersama-sama menumpahkan tangan. Dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal,
Saya menhabiskan gedung Gereja Toraja Jemaat Gloria Butuh Tangah Klasis Buah Kayu ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Himne Gereja Toraja. Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang besar yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum BPS Gereja Toraja Bapak Pendeta Dr. Alfred Handli. Selanjutnya, ketika selesai penandatanganan prasasti, disusul pengguntingan pita oleh Bapak Camat Uga Kradek, dan yang satunya lagi adalah Ketua BPK Klasis Buah Kayu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Gereja Toraja Jemaat Gloria Butuh Tangah Klasis Buah Kayu ditabiskan pada tanggal 4 Januari 2023 oleh Ketua Umum PDPS Gereja Toraja Pendeta Dr. Alfred Handli, MPH. Saya tanda tangan. Oke. Sudah ya? Sudah. Tepuk tangan. Pengguntingan pita oleh yang bahagian kanan Bapak Camat Uga Kradek, dan yang ada di sebelah kiri oleh Ketua BPK Klasis Buah Kayu. Apa ketua BPK? Bersamaan.
dengan mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka gereja ini akan ditabiskan pada saat ini juga kami sedang akan bentuk kita sebagai tanda bahwa gereja ini akan digunakan. Oke, sama kita. Para hamba Tuhan dan majelis gereja bisa berbagi gereja untuk berdoa syukur bersama-sama.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Untuk mengiringi persembahan syukur kita lakukan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita